Oke guys, balik lagi ke YouTube channel Nangkantara Project dalam project Maja. Mari bertanya sesat di jalan. Apa itu? Oke, kemarin video kita bahas tentang mitos. Nah, mitos apa yang ada di Kalimantan? Oh, di Kalimantan ada juga tuh tentang nggak boleh keluar maghrib. Oh, ada sama kayaknya semua ya. Tapi nanti katanya diambil nama Wewe Gombel. Iya. Anak kecil tuh bakal diambil nama Wewe Gombel. Pasti. Terus ada juga kuntilanak. Jadi kita kalau ibu-ibu hamil itu harus bawa peniti sama gunting di dekat tempat tidurnya. Oh ya, kalau aku pernah baca nih Kak. Jadi kalau misalkan bulan purnama tuh ibu-ibu kalau yang lagi hamil atau apa gitu harus ngumpet di kolong tidur. Pernah dengar nggak itu mitosnya? Pernah dengar? Nah itu bukan dari Kalimantan ya? Itu bukan kayaknya. Oh, Di Kalimantan kalau habis melahirkan atau hamil harus bawa yang logam-logam. Logam mulia bisa? Bisa. Oh, Lebih oke. banyak lebih bagus logam mulianya. Oh iya baik. Nanti bagi-bagi ya berarti ya. Gunting atau peniti itu karena itu buat senjata karena ada kuntilanak yang suka ngambilin bayi-bayi. Oke. Untuk kuntilanak jangan ngambilin anak orang, oke? Hati-hati. Oke, dari kalian berdua ada yang pernah lihat kuntilanak? Saya pernah? Wah, Ya. gua nggak pernah ngeliat kuntilanak. Tapi kalau mimpi pernah. Wow. Tapi kalau misalkan asli gitu ya, kalau perwujudan setan gitu, itu pocong. Itu pocong dulu waktu pas SD ya. Contoh cerita ya guys ya. Jadi dulu kan masih zaman warnet gitu ya. Iya. Warnet. Nah itu gue sama teman-teman gue Kak, gue mau ke warnet. Warnetnya itu di rumah tetangga. Nah cuman yang lain itu pada sholat maghrib. Gue sama teman-teman gue bandel nih nggak sholat maghrib nih, malam Jumat lagi kan. Pantesan lihat pocong. Iya, begitu pas masuk terus ngeliat jendela, anjir, oke, sorry guys. Terus waktu pas ngeliat ke jendela, wah, setan nih, apa nih pocong gitu kan. Dan itu waktu pas ngeliat pertama kali itu nggak berani ngomong, itu kayak, oh gue harus diem dulu nanti teman gue juga takut gitu. Akhirnya gue bangun dari tempat tidur, gue nyari teman gue yang paling deket, mereka lagi pada main kan, ya udah. Gue nggak berani cerita, terus gue besokannya cerita ke punya si pemilik warnetnya itu. Kalau misalkan kemarin gue ngeliat pocong di jendela. Terus diapain sama yang punya warnet? Gak diapa-apain. Enggak, terus malah dia bilang gini, lu nggak kenalan yuk? Ngapain kenalan? Oh maaf, gak perlu kenalan pocong. Iya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Ayo berikutnya. Oke. Wah ini nih. Apa lagi tuh? Kayaknya kenapa banyak orang Kalimantan yang cantik? Wah. Kayaknya semua perempuan sih cantik guys. Terima kasih. Ya sama-sama. Kenapa tuh? Mungkin ada tradisi atau mungkin harus pengen dilakukan gitu. Mungkin karena perawatannya aja ya. Kalau perawatan di Kalimantan apa Pak biasanya? Sama aja sih Oh, sama aja. berat lainnya. Cuma memang kalau di Kalimantan itu ada yang namanya apa ya, kayak lulur gitu. Nah itu biasanya sering dipakai sama yang perempuan-perempuan. Oh. Lulur tuh dulu apa namanya? Tapi kayaknya sih sekarang semua masyarakat sadar atas keperawatan diri mereka sendiri kan. Skincare is a must. Ya. Tapi the beauty inner our body. Ada tuh istilah-istilah kan, kecantikan Iya. berasal dari tubuh kita sendiri. Iya, betul. Oke. Tetap cantik hati kalian. Anja. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya ialah perlu nggak kita tanah air kita? Tolong kepada yang bertanya. Apa ini? Perlu nggak kita tanah air kita demi apapun? Udah. Perlu nggak kita tanah air? Lupa.
Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya guys. Ini dia. Sebelum nanya nih, Ya. kakak di Kalimantan itu sering wisata dong ya? Sering. Oke. Tempat yang paling estetik di Kalimantan menurut kakak yang pernah kakak kunjungi nih di Pulau Kalimantan? Kalau di Kalimantan itu, kalau untuk wisata kita biasanya ke Singkawang. Singkawang. Kan kalau Kalimantannya saya itu di Pontianaknya ya. Jadi Catat guys, Pontianak. Pontianak. Terus ada yang namanya Singkawang. Singkawang itu sekitar 3 jam dari Pontianak. Oke, 3 Nah, jam. di situ banyak pantai. Hah? Terus ada juga taman anggrek gitu, bagus banget. Terus ini island kok nggak salah, itu juga bagus. Ada kayak taman wisata juga. Itu berarti estetik ya, Lo ya? Iya. Ada Kalau di bunga-bunga. Pontianaknya ada alun-alun Kapuas. Itu tempat-tempat orang berkumpul dan berpacaran. Oke, jadi kalau misalkan kalian ingin ngedate berdua, pergilah ke Kalimantan. Pergilah ke alun-alun. Iya, ngomong-ngomong pergi nih, Iya. kan kita di ibu kota nih, Iya. mumpung ibu kota masih di Jakarta nih. Kalau misalkan kita pergi ke Kalimantan, biasanya ke Santi naik apa? Kalau dari Jakarta mau ke Kalimantan. Kalau ke Pontianaknya pesawat sih nggak ada yang lain. Oh ada, kalau naik kapal 3 hari pasti. Iya. Itu naik laut sih. Naik kapal, naik pesawat 1,5 jam. Oke, berarti kalau misalkan biaya nih, murahan naik kapal atau naik pesawat? Lebih murah kapal, Kapal. cuma lumayan juga 3 hari di laut. Jadi mending naik pesawat aja udah nyampe. Oke, berarti sih sebenarnya sama aja ya transportasi. Mumpung kita mau ngeliat pemandangan laut, bisa kita naik kapal. Tapi kalau misalkan ingin melihat pemandangan yang di atas, kita bisa naik Bisa pesawat. naik pesawat. Pokoknya sesuaikan budget kalian kalau misalkan kalian mau pergi pacaran ke Pontianak. Oke, next pertanyaannya. Saya bisa diajak untuk jadi tour guide ke Pontianak. Oh iya, siap. Boleh saya namanya ada di bawah ini. Oke, next pertanyaan guys. Kita lihat. Kan Kasanti udah ke Kalimantan nih, ya. Bersediakah? Siap nggak nih kalau misalkan ibu kota DKI dipindahkan ke Pulau Kalimantan? Kalau Perasaannya apa? Senang kah? Gembira kah? Atau harus, wah kayaknya gue harus pindah ke Kalimantan nih, ibu kota pindah nih. karena Kalimantan juga nggak pindah, ibu kota kan juga nggak pindahnya ke Kalimantan Barat ya. Iya. Tapi kalau untuk masalah pemindahan ibu kota pasti udah melalui pemikiran dan perhitungan. Ya. Jadi pasti ada pro dan kontranya juga. Iya, betul Ada yang sih. suka, ada Ada yang yang enggak. suka. Iya, jadi nanti serahkan pada yang ahlinya aja. Misalnya kita nggak sukanya nih, oh ini karena akan mengganggu stabilitas ekonomi atau akan mengganggu tentang alam juga. Karena kan banyak hutan juga. Takut nanti karena ada risiko pemindahan ibu kota baru malah hutannya yang habis, nah kayak gitu. Itu bisa kita serahkan ke orang-orang yang memang Ahlinya. iya. Iya, pertimbangan dan keputusan itu emang bukan Iya. ranah kita ya untuk memutuskan, tapi emang adalah orang yang berpikiran bagaimana kalau ibu kota dipindahkan. Iya. Tapi gue sih sedih Kak, Kenapa? karena nggak termasuk bagian ini lagi, bagian ibu kota lagi. Kan kalau misalkan di sini kan DKI Jakarta ya, ada yang disebut Jabodetabek kan, Jakarta, Bogor, Depok, Kota Bekasi, sama apa lagi, Tangerang. Jabodetabek. Iya, itu ya. Buat kamu ntar ada istilah lain dong. Ada, katanya ada, cuman gue lupa tuh Kalimantan istilah. dan sekitarnya Kalimantan. Agak beda. Kalimantan kan pulaunya. Tapi kalau misalkan ibu kota baru kan ada daerah-daerah dekat. Mungkin nanti ada singkatan Singkatan baru kali ini. Kita kan dulu aja. Singkatan baru pastinya. Iya, tapi kan sebelum dipindah kita udah nyobain LRT, MRT, kereta cepat Jakarta Bandung, mungkin nanti bakalan udah bisa kita naikin kan. Oke, next pertanyaan. Oke. Gue lucu. Gue suka sama pola aja lucu. Ya kamu emang lucu. Iya, makasih ya ampun. Ya, ini nih udah dijawab nih. Tempat nongki di Kalimantan untuk pacaran. Salah satunya yang tadi lah ya. Jadi Jadi kita next pertanyaan kali ya. yang berikutnya aja ya, biar lebih tahu lagi tentang Kalimantan.
Oke. Benar nggak ada pasar apung? Dan kalau ada itu di mana? Kenapa namanya pasar apung? Itu kalau nggak salah yang kata ada perahunya itu nggak sih? Iya. Coba jelasnya nggak? Tempatnya itu juga kurang tepatnya di dekat Sungai Kapuas. Iya tuh katanya. Mereka penjualnya itu, mereka jualannya pakai sampan-sampan kecil. Nah, jadi mereka bawa jualannya di sampan itu. Terus yang mau beli biasanya ada yang pakai sampan juga, jadi jual belinya di situ. Oh, Langsung di sungainya itu. Kalau misalkan gue inget-inget ya di buku pelajaran waktu pas SD atau SMP, itu orang-orang yang difoto mungkin di Kalimantan kali ya. Jadi itu kayak dimasukin ke buku pembelajaran siswa dan di sana pembelajarannya itu kayak barter. Jadi kalau misalkan dulu kita mau beli kaleng kerupuk, kita barter pakai kaleng besi, kaleng apa gitulah ya gitu. Itu sebagai kalau misalkan di foto di buku pelajaran sih itu. Tapi kalau misalkan ternyata itu adalah beneran pasar, itu gue baru tahu sih. Itu pasar, jadi ada juga yang belinya emang pembeli, jadi mereka nggak sistem barter, emang beli di situ untuk sayur-sayurnya. Tapi berarti orang yang beli pakai kapal sendiri atau nyewa? Biasanya orang sana udah punya Oh, udah punya sendiri. Iya. Rangkai. Biasanya kalau sesama nelayan. penjual, sama penjualnya juga mereka biasanya sistemnya beli. Oh, sistemnya Ya, beli. jarang lihat sih kalau yang barter ya, mungkin ada tapi Oh, ya, saya mungkin nggak ada. lihat. Cukup. Oke, lanjut pertanyaan. Tempat terserem di Kalimantan. Nah, lu kan katanya Kalimantan banyak hutannya ya. Jadi paling serem di daerah sih. Kalau di Kalimantan biasanya sih gedung-gedung tua gitu sih serem. Oh, ada gedung ya? Iya, sama ini kalau di hutan di pedalaman itu juga serem. Kita nggak boleh yang asal-asalan nyanyi gitu. Nah. Itu biasanya ada yang ikutin pulangnya, jadi harus hati-hati. Jadi kalau misalkan anak-anaknya naik ke puncak gunung. Biasanya batasannya sampai menuju maghrib. Oh, oke, berarti itu ya. Dan maghrib mending nggak usah terlalu bersuara di daerah area. Oke, paham. Oke, hati-hati udah guys. pernah kejadian. Oh, udah. Iya. Sering kali ya? Waktu lagi penelitian. Siapa nih yang meneliti nih? Gue penelitian. Oke. Itu di Ketapang. Jadi sama teman-teman yang lain, kita naik ke hutan, terus ngambilin jenis-jenis daun gitu sampai maghrib. Nah turun hutannya itu kan kayak naik gitu kan. Turun atau naik nih? Naik kalau daunnya. Oh, iya. Terus udah maghrib kan turun. Iya, oke. Nah si temen itu ada yang sambil siul pulang. Oh iya, bersiul. Maksudnya supaya enggak sepi kan, enggak ada suara. Ternyata gitu mau masuk ke rumah penduduk, karena kita kan numpang di rumah penduduk, itu sama Pak RT-nya disuruh jangan masuk dulu. Katanya ada yang ngikutin. Pak RT-nya tahu? Iya, Oh, Pak oke. RT-nya bisa melihat. Jadi sekeliling rumahnya itu disiram dulu pakai air. Air apa tuh? Air biasa kan? Air yang udah dibaca. Oh iya mungkin. Biar yang ngikutin nggak bisa masuk ke rumah. Oke. Ya, jadi itu Pak RT dong, paling nggak usah ya. Terima kasih Pak RT udah mengingatkan ya. Lanjut guys. Next pertanyaan adalah, benar tidak di Kalimantan banyak kuntilanak? Tadi sih udah dijawab kan? Benar. Oke. Nah, jadi depan rumah saya ada satu. mau nambah? Tidak. Oh enggak. Oke. Lanjut guys. Ya, oke guys. Berhubung ini pertanyaan terakhir, maka kita ada di penghujung acara. Jangan lupa untuk saksikan konten-konten dari Nakantara Project. Harap di like, subscribe, dan komen yang banyak. Oke. Oh ya, kalau ada pertanyaan apapun tentang Nusantara yang mau kalian titipin ke kami, bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti akan kami tanyakan ke tim Nakantara yang lain. Nggak usah, kirim ke Gmail. Oh Gmail. Nah, Gmail aja, nanti HRD kita yang ngurusinnya. Siap. Oke guys. Kalian siapin pertanyaan aja, kita yang siapin konten. Iya, sip. Oke, akhir kata? Nggak ada. Oke. Udah, ini udah habis guys. Baiklah, sampai sini aja untuk Maja.
Mari bertanya sesaat di jalan dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dah.